Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Hairul Akhir. Melalui video ini, saya akan memberikan edukasi gizi terkait kardiomegali pasca sesar. Jadi, apa itu kardiomegali? Kardiomegali atau pembesaran jantung merupakan suatu kelainan struktur anatomis jantung, di mana ukuran jantung lebih besar dari ukuran normal. Beberapa penyebab pembesaran jantung antara lain penyakit miokardia, penyakit arteri koroner, defek jantung kongenital dengan gagal jantung, ataupun beberapa keadaan lain seperti tumor jantung, anemia berat, kelainan endokrin, malnutrisi, distrofi muskular, dan gagal jantung akibat penyakit paru. Kardiomegali merupakan hasil dari kompensasi jantung akibat beban tekanan atau beban volume yang mengakibatkan peningkatan tegangan dinding otot jantung. Hipertrofi karena beban hemodinamik tersebut dapat berupa hipertrofi adaptasi atau hipertrofi maladaptif. Keadaan kardiomegali diakibatkan oleh beberapa mekanisme. Ketika ditinjau dari hukum Frank Starling yang menyebutkan bahwa semakin besar isi jantung sewaktu diastol, maka semakin besar jumlah darah yang dipompakan ke aorta. Dalam batas-batas fisiologis, jantung memompakan ke seluruh tubuh darah yang kembali ke jantung tanpa menyebabkan penumpukan di vena. Jantung dapat memompakan jumlah darah yang sedikit ataupun jumlah darah yang besar bergantung pada jumlah darah yang mengalir kembali dari vena. Pada keadaan gagal jantung, diastol mengalami peningkatan karena ketidakmampuan pengosongan ventrikel. Keadaan tersebut akan direspon dengan adanya penambahan jumlah sarkomer pada miokardium. Keadaan kardiomegali akan berefek pada penurunan kualitas kontraksi dari ventrikel. Berikut merupakan gambaran toraks normal. Kemudian yang berikutnya ini adalah gambaran toraks yang dengan pembesaran jantung. Terlihat bayangan jantung mengalami kardiomegali. Yang selanjutnya adalah bedah sesar. Bedah sesar adalah tindakan pembedahan untuk melahirkan bayi yang dapat diharapkan hidup melalui sayatan dinding perut dan dinding rahim suatu umur kehamilan mencapai 28 minggu berdasarkan sejak hari pertama haid terakhir atau berat badan bayi telah 1000 gram. Problema utama suatu pembedahan adalah mengenai penyembuhan luka, sehingga perlu diperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka. Tingkat fertilitas maupun nyeri perut bagian bawah dapat merupakan indikator tak langsung dari adanya perlengketan akibat pembedahan. Penyembuhan luka pada uterus hamil terjadi dengan cara pembentukan jaringan ikat. Proses ini antara lain yaitu setelah dilakukan sayatan, maka antara kedua sisi luka yang timbul eksudat, kemudian pembentukan dan deposit fibrin, proliferasi dan infiltrasi fibroblast. Kemudian terbentuklah jaringan parut. Jaringan parut kemudian menarik kedua sisi otot sehingga hampir tidak tampak lagi jaringan parut. Beberapa faktor lokal yang mempengaruhi penyembuhan luka adalah kebutuhan oksigen jaringan, suhu, adanya proses infeksi, kerusakan jaringan, antiseptik, dan germisida, sirkulasi darah limfa, serta tempat yang bergerak. Beberapa kondisi pasien mengalami predisposisi timbulnya infeksi adalah kerusakan jaringan atau sel,
sirkulasi dan nutrisi jaringan yang buruk, serta faktor sistemik meliputi asidosis, ketosis, kekurangan protein dan vitamin, gangguan hormonal misalnya karena terapi kortikosteroid, pansitopenia atau depresi sumsum tulang, dan superinfeksi karena gangguan keseimbangan flora normal. Selanjutnya yaitu diet untuk pasien kardiomegali pasca sesar. Diet yang diberikan yaitu kombinasi diet pasca bedah dan diet jantung. Energi yang diberikan secara bertahap sesuai kemampuan tubuh untuk memenuhi kebutuhan yaitu 25-30 kilokalori per kilogram berat badan ideal. Protein diberikan sebanyak 1-1,8 gram per kilogram berat badan ideal per hari. Diberikan secara bertahap sesuai dengan kondisi tubuh. Lemak diberikan cukup yaitu 20-25% dari kebutuhan energi total dengan komposisi 10% lemak jenuh dan 10-15% lemak tidak jenuh. Karbohidrat diberikan cukup sebagai sisa dari kebutuhan energi total dari protein dan lemak untuk menghindari hipermetabolisme. Bahan makanan sumber kolesterol dianjurkan dibatasi maksimal 200 mg per hari. Pembatasan asupan garam atau natrium disarankan garam tidak lebih dari 2-3 gram per hari atau setara dengan natrium 800-1200 mg per hari. Jika tidak dapat dipenuhi secara oral, maka bisa dinambahkan enteral dan parenteral. Diet diberikan apabila pasien telah sadar betul atau rasa mual telah hilang, serta ada tanda-tanda usus sudah mulai bekerja. Cara pemberian makanan yaitu ketika sesudah pembedahan, makanan yang diberikan berupa makanan cair, serta secara bertahap ditingkatkan sesuai dengan kemampuan dan kondisi pasien, mulai dari 30 ml per jam per hari. Yang selanjutnya yaitu perilaku hidup sehat sebagai tindakan pencegahan kardiomegali pasca bedah sesar. Cara hidup sehat yang dianjurkan oleh dokter adalah dengan diet jantung rendah garam dan kombinasi dengan diet tinggi protein pada saat paruh kedua kehamilan. Tujuan dari diet tersebut adalah untuk memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan tanpa memberatkan kerja jantung dan mencegah atau menghilangkan penimbunan garam atau air. Makanan yang mengandung garam terlalu tinggi dapat meningkatkan tekanan darah yang nantinya akan dapat semakin membengkak. Hal itu akan sangat berpengaruh terhadap aliran darah di seluruh tubuh. Syarat diet yang diperbolehkan adalah kalori yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Protein tinggi yaitu 1,1 gram per kilogram berat badan per hari untuk paruh kedua kehamilan. Lemak cukup serta cukup vitamin dan mineral meliputi vitamin D, asam folat, zinc, kalsium, dan zat besi. Makanan yang dianjurkan adalah yang rendah garam. Garam dibatasi yaitu kurang dari 2300 mg per hari. Hal ini dikarenakan garam dapat memperburuk keadaan jantung yang telah membekak dan menimbulkan retensi garam dan cairan. Makanan sebaiknya mudah dicerna, tidak merangsang, dan tidak menimbulkan gas, serta diberikan porsi kecil yang sering. Makanan yang diperbolehkan yang merupakan sumber hidrat arang seperti beras, singkong, kentang, mie, bihun, roti, biskuit, tepung-tepungan, dan gula. Sumber protein seperti daging sapi, ayam, bebek, ikan, dan telur. Sumber protein nabati seperti tahu, tempe, dan oncom. Sayuran seperti bayam, kangkung, buncis, kacang panjang, dan wortel. Serta semua buah-buahan diperbolehkan kecuali nangka matang dan durian. Kemudian
dalam jumlah terbatas, yaitu bumbu-bumbu dapur seperti pala, kayu manis, asam, gula, dan garam, serta minuman seperti teh encer, coklat, sirup, dan susu dalam jumlah yang terbatas. Makanan dan minuman yang tidak diperbolehkan antara lain daging yang berlemak, hati, sosis, kulit, goreng-gorengan, santan, sawi, lobak, cabai, kopi, dan minuman yang mengandung soda dan alkohol. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi dan sehat, gaya hidup lain yang harus diterapkan adalah olahraga yang teratur. Kurangnya olahraga sewaktu sehat merupakan salah satu faktor penyebab kardiomegali. Olahraga yang cukup adalah olahraga yang dilakukan secara teratur. Dengan berolahraga, penderita dapat mengatur sistem pernapasan dengan baik. Tidur yang cukup juga sangat dianjurkan. Penderita kardiomegali tidak diperbolehkan untuk terlalu kelelahan dalam beraktivitas. Semua yang dilakukan hanya diperbolehkan semampunya saja dan tidak diperbolehkan bekerja dengan keras serta berpikir yang terlalu berat untuk menghindari stres. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.